Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang memiliki anggota yaitu Dita Rahayu dengan NIM 2003 211 00011. Yang kedua ada Guntur Krisna P dengan NIM 2003 211 00066. Yang ketiga ada Ilman Nusyifa dengan NIM 2003 211 00119. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian paragraf. Yang pertama ada pengertian paragraf menurut para ahli, yaitu dari Goris Ketaf yang mengemukakan bahwa alinea atau paragraf merupakan suatu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih tinggi atau luas dari kalimat, dan merupakan himpunan dari kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Ada juga menurut Ramlan, yaitu paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. C. Menurut Lamuddin Finoza, paragraf atau alinea merupakan satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. D. Menurut Arifin dan S. Amran Tasai, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Jadi, paragraf adalah kumpulan kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama yang didukung oleh kalimat penjelas sebagai penjelasnya. Unsur-unsur paragraf. 1. Topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama adalah suatu unsur yang berisi masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat dan bersifat umum. Yang ketiga, kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Kalimat pendukung atau penjelas adalah suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas yang berfungsi untuk memperkuat dan mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. 4. Transisi. Di dalam paragraf yang padu terdapat kalimat-kalimat yang menggunakan transisi atau konjungsi. Ada dua macam konjungsi yang dapat dipakai, yaitu konjungsi antar kalimat, menghubungkan antara kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf, yaitu lagi pula, oleh karena itu, di samping itu, dan lain-lain. Dan konjungsi intra kalimat yang menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat, contohnya dan, tetapi, karena, agar, dan sebagainya. 5. Penegas. Unsur ini tidak terlalu penting dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas adalah untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membaca, dan penegas atau pengulangan dari gagasan utama. Syarat-syarat paragraf. 1. Kesatuan, unity. Kesatuan di sini artinya suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Lalu satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok atau ide pokok dan beberapa pikiran penjelas. 2. Kepaduan atau koherensi. Kepaduan dapat terwujud dari hubungan kompak antar kalimat membentuk paragraf. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan menggunakan kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. 3. Kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat utama.
atau pokok. B. Ciri-ciri paragraf. 1. Bertakuk atau letaknya agak ke dalam. 2. Satu paragraf diisi oleh beberapa kalimat. 3. Paragraf menggunakan gagasan utama yang dinyatakan dalam sebuah kalimat utama. 4. Paragraf memiliki kalimat penjelas yang berfungsi untuk menguatkan dan mendukung kalimat utama. Selanjutnya ada fungsi paragraf. Yang pertama, untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu pikiran yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang memiliki beberapa paragraf. Yang ketiga, untuk memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi para pembaca. Dan yang keempat, untuk memudahkan dalam pengembangan topik karangan dalam suatu unit pikiran yang lebih kecil. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.